Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen ekonomi Ibu Madiana Nizar SSD M Biomed. Puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan nikmat yang begitu indah, luar biasa untuk kita semua, dan yang tidak lupa juga salat dan salam yang kita salahkan kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini saya menjadi pertama akan mempresentasikan tentang persiapan dan penanganan pemeriksaan jalan lambung dan usus. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, pertama Ali Putri Aryani dan Amrita Aulia Subianto, dan saya Muhammad Ibn Pertama. Sebelum mulai pemateri, kali ini baiknya kita mulai membaca bismillah. Oke, saya silakan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan saya dari asam lambung. Asam lambung adalah cairan dari dua kelenjar, yaitu kelenjar peptik kudus dan kelenjar galak. Kelenjar peptik mensekresi pepsid. Lambung adalah cairan yang digerakkan secara aktif oleh lambung sel yang terdiri dari lipase dan HCl. Sedangkan kelenjar galak mensekresi bahan baku untuk proses fermentasi. Selanjutnya ada cairan asam lambung. Cairan asam lambung adalah cairan yang disekresi secara aktif oleh sel-sel mukosa lambung dan tersusun atas dua pepsid, lipase dan HCl. Sedangkan kelenjar pilorus mengeluarkan bahan untuk proses fermentasi. Kelenjar yaitu kelenjar parenkim, peptik, dan kelenjar pilorus. Dan kelenjar pilorus ini kayaknya salah. Kemudian di sini ada macam-macam cairan lambung. Di sini ada asam klorida. Asam klorida itu bersifat bakteriosid ringan yang dihasilkan oleh sel parietal asam klorida. Kemudian dua pepsid. Pepsid itu di pankreas dihasilkan di sel Gablet yang disebut sel. Kemudian yang ketiga adalah lipase. Lipase adalah enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas, dan yang keempat mucin dihasilkan oleh mast cell yang terdapat di dalam tubuh FIE, faktor intrinsik eritropoietin. Jadi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Lanjutkan untuk pemateri kedua, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada duodenum. Cairan duodenum merupakan cairan dari campuran dari cairan lambung, sekresi mukosa duodenum, cairan pankreas, empedu, dan mungkin disertai cairan saluran pencernaan bagian bawah. Duodenum adalah bagian pendek dari usus halus yang menghubungkan ke lambung. Duodenum memiliki panjang sekitar 10 inci atau 25 cm, sementara seluruh usus halus memiliki panjang sekitar 20 kaki atau 6,5 meter. Lalu ada pemeriksaan, pengambilan, dan pemeriksaan spesimen cairan lambung. Yang pertama ada persiapan pasien, pengambilan pasien, pengolahan pasien, pengolahan sampel, dan pengujian. Lalu ada jenis pemeriksaan cairan lambung. Itu ada makroskopis, yaitu ada darah, parasit, lendir, bau, warna, dan peluh. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di pemeriksaan cairan lambung itu ada juga yang mikroskopik. Nah, mikroskopik ini adalah pemeriksaan merupakan langkah penting dalam mendeteksi ambulum ganas pada usus, dan pemeriksaan mikroskopik ini terdapat juga ada leukosit. Nah, leukosit itu pada keadaan normal, leukosit tidak ditemukan adanya hijau. Dan untuk kedua,
ada eritrosit. Nah, untuk eritrosit ini pada normalnya eritrosit tidak ditemukan dalam ginjal atau ini masih amoeba dapat menyebabkan adanya darah pada ginjal. Yang kedua, yang ketiga ada lemak. Nah, lemak ini adalah pada manusia sehat kurang. Tadi ya, untuk yang ini lemak itu adalah pada manusia kurang dari 6 gram hari lemak ditemukan dalam ginjal. Dan keempat ada gula. Gula itu pemeriksaan ini menggunakan kertas kromatografi untuk mengidentifikasi adanya gula dalam ginjal. Dan tadi ada pH, yaitu ini diperiksa menggunakan kertas nitrogen. Untuk selanjutnya di sini ada pH test, yaitu pemeriksaan tes darah samar sama ginjal. Terdapat beberapa macam metode pemeriksaan darah samar yang sering dilakukan, seperti tes benzidin dan berdasarkan pengembangan aktivitas peroksidase atau oksiperoksidase dari elektrolit. Dan tidak ada pembatasan dia tertentu untuk memperlakukan selama pemeriksaan ini, namun vitamin C dalam jumlah banyak dapat mempengaruhi hasil dari tes sehingga terjadi hasil negatif. Selanjutnya ada pemeriksaan mikrobiologis. Pemeriksaan mikrobiologis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada saluran ternak. Pemeriksaan sedia rasa merupakan cara yang paling sederhana untuk memeriksakan bakteri ginjal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, alatnya. Baik, ditanya pada nomor 10. Apa yang harus diperhatikan dalam penanganan spesimen cairan lambung dan cairan usus? Kasih. Sama alatnya. Oke, juga. Mau nanya, kalau misalkan asam lambung itu bisa mempengaruhi usus asli? Alatnya. Ya, silakan. Apa fungsi dari macam-macam cairan lambung yang telah disebutkan? Bisa ulangi, lebih besar gitu. Apa fungsi dari macam-macam cairan lambung yang telah disebutkan? Untuk menunggu jawaban dari pemateri, sebaiknya kita main lagi dulu ya. Udah operator, kita tolong. Fungsi di lambung. Yang pertama, mengelola makanan. Yang kedua, menyimpan makanan. Yang ketiga, memilah dan menyingkirkan zat berbahaya. Dan yang keempat, menyerap zat yang baik untuk tubuh. Selanjutnya, anatomi lambung. Anatomi lambung terdiri atas 5 bagian, diantaranya yang pertama kardia. Kardia bagian atas lambung. Kardia mengelilingi pembukaan esofagus atau kerongkongan ke dalam lambung. Kardia mempunyai bentuk seperti tabung kecil yang sempit, berfungsi untuk mencegah makanan yang
sudah masuk kembali ke kerongkongan. Yang kedua, fundus. Fundus adalah bagian lambung yang letaknya berada di sebelah kardia serta berada di bawah diafragma. Bentuknya melengkung seperti kubah di bagian atas. Ketiga, badan lambung. Tubuh atau badan lambung adalah anatomi lambung yang besar. Ini adalah tempat di mana lambung berkontraksi saat mulai mencampur makanan. Yang keempat, kantung. Batak kantung berada di bagian bawah tubuh lambung. Bagian anatomi lambung ini berfungsi untuk menahan makanan hingga siap mengirimnya ke organ usus kecil atau usus halus. Dan yang terakhir adalah pilorus. Pilorus menjadi bagian anatomi yang paling bawah atau terakhir lambung. Bentuknya seperti jaringan cincin yang berfungsi sebagai katup untuk mengontrol saat menggosongkan isi ke usus halus. Tujuan pemeriksaan yang pertama, menilai mobilitas lambung, yaitu kemampuan lambung untuk meneruskan isinya ke arah dua danum. Yang kedua, menilai kemampuan sekresi lambung, yaitu HCl, secara kuantitatif dan kualitatif serta enzim-enzimnya. Yang ketiga, mendeteksi adanya unsur-unsur abnormal seperti darah, jamur, dan bakteri. Yang keempat, mendeteksi adanya racun, itu pemeriksaan forensik. Yang kelima, pemeriksaan psikologi terhadap sel-sel tumor. Prosedur atau cara ini bertujuan untuk yang pertama, menentukan aktivitas sekresi mukosa dasar. Yang kedua, menganalisis komponen sekresi dan asam hidroklorid. Yang ketiga, menganalisis cairan dasar pada klien dengan obstruksi pilorus dan intestinal. Dan yang terakhir, untuk pengeluaran zat racun. Berikutnya adalah lanjutan dengan menggunakan untuk menentukan sampel cairan mandi. Yang pertama yaitu alat penimbangannya sobek, air, wadah, peralatan penjelasan dan juga tes wadah spesimen, skala distribusi, levapator, tisu,
Mungkin tidak sambung. Yang kedua mikroskopis, yang ketiga mikroskopis, dan yang terakhir yang mikrobiologis. Setelah sudah dimasukkan, silang itu digunakan sebagai volume normal diantaranya yaitu 25 sampai 30 ml, sedangkan volume normal itu yang pertama. Jika kurang dari 20 ml disebut hipositosi. Yang kedua, jika lebih dari 30 ml disebut hipersitosi. Dan yang terakhir, jika lebih dari 100 ml disebut dengan patologis. Yang kedua yaitu bau. Bau abnormal itu tidak ada, sedangkan bau normal itu agak asam atau apek. Yang ketiga warna. Warna normal itu abu-abu mutiara dan agak kering. Sedangkan warna abnormalnya yaitu yang pertama hijau kecoklatan atau kuning, yang kedua merah muda atau darah segar, dan yang ketiga coklat atau darah merah. Yang keempat yang normal itu tidak ada atau sedikit sekali, sedangkan bentuk abnormalnya itu biasanya berasal dari mulut atau saluran pernafasan yang bisa juga seperti terlihat tidak homogen, tampak seperti garis-garis halus, bergelembung, kemudian sedang dan mikroskopis. Yang kelima, sisa makanan, di mana normalnya itu tidak ada, sedangkan normalnya itu memiliki selamanya bergerak dan konstruksi biologis akibat sikatnya atau tumor. Yang keenam, normalnya tidak ada, sedangkan abnormalnya ada leukosit. Dan ini mungkin berasal dari saluran makanan atau saluran pernafasan akibat spektum yang tak aman. Yang ketujuh, golongan jaringan. Jaringan menunjukkan adanya trauma ataupun perlu ada pemeriksaan dari dokter. Yang terakhir, adanya pH dan jenis. Seluruh pemeriksaan yang lain kelenjar opticulus dan kelenjar pilorik, dan tujuan pemeriksaan cairan lambung
kemampuan lambung untuk meneruskan isinya ke gunung khusus untuk mengetahui sekresi lambung apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak. Untuk mendapatkan buku-buku yang teks. Baik, untuk pertanyaan ini selesai, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang juga. Pertanyaan itu tadi, apakah asam lambung bisa mempengaruhi usus? Nah, asam lambung juga yang berlebihan juga dapat terinfeksi dari lambung yang akan menyebabkan kerusakan dari dinding lambungnya, dan juga lama-kelamaan akan merusak dinding usus juga. Apakah Cukup, terima kasih. sama? Kami izin menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaannya itu apa sih namanya? Ya, fungsinya ya, fungsi cairan lambung. Jadi kalau asam klorida itu fungsinya itu untuk mengaktifkan resensi menjadi pepsid. Terus kalau pepsid fungsinya untuk memecah protein menjadi protease di dalam pankreas. Terus kalau lipase fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi kalau glukosida fungsinya untuk melindungi lambung untuk mendinginkan makanan. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, saya pertanyaan dari Arsya. Apa yang harus diperhatikan dalam penanganan spesimen cairan lambung dan cairan usus? Yang pertama adalah steril, itu menghindari kontaminasi bakteri atau jamur. Terus konsistensinya itu harus tepat. Kalau cairan lambung harus dikumpulkan pada saat pasien berpuasa, sedangkan cairan usus harus dikumpulkan pada pasien yang sedang mengalami diare dan 2 jam setelah pasien makan. Lalu ada wadahnya, itu dia harus disimpan pada wadah yang tepat. Kalau cairan lambung itu harus disimpan dalam botol yang mengandung HCl, sedangkan cairan usus itu harus disimpan dalam wadah yang mengandung larutan pengawet. Lalu ada pengirimannya, itu spesimen harus segera dikirimkan ke laboratorium. Lalu identitasnya itu ditempelkan nama pasien, tanggal pengambilan dan jenis pasien. Lalu yang terakhir ada keamanannya, itu spesimen harus ditangani dengan hati-hati dan aman. Bagaimana? Baik, untuk sesi tanya jawab dan pemaparan materi sudah selesai. Apabila ada kesalahan, kata dan perbuatan dari moderator atau pemateri, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.